Halo, nama aku Jelia, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Aku mau berbagi pengalaman magangku di Riau Pos. Yuk ikuti ceritanya. PT Riau Pos Intermedia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penerbitan dengan produk andalan yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau, yaitu Harian Pagi Riau Pos. Riau Pos sudah berdiri sejak 18 Januari 1991 loh. Riau Pos ini kantornya ada di lantai 3 Gedung Gerhapena, Jalan Subrantas, Pekanbaru. Gedungnya cukup besar dan terawat dengan baik. Aku ditempatkan di divisi redaksi, tempat di mana semua berita untuk koran dan website disiapkan. Fasilitasnya lengkap, dari komputer, jaringan internet yang lancar, sampai suasana kerja yang mendukung buat kerja fokus. Yang paling penting, suasana kerja di sini sangat mendukung, dan orang-orangnya selalu mau berbagi ilmu. Ini bikin proses belajar aku jadi lebih seru dan gak pernah membosankan. Salah satu tugas utamaku adalah mempublikasi berita-berita yang sudah terbit di koran, agar bisa dibaca lebih luas di website Riau Pos. Proses ini kelihatannya simple, tapi ternyata butuh ketelitian dan konsistensi. Aku belajar bahwa detail kecil itu penting banget di dunia jurnalistik. Selain publikasi berita, aku juga terlibat dalam pembuatan konten video. Biasanya kami diskusi dulu sama teman-teman magang atau tim digital Riau Pos buat tentuin konsep konten. Ada konten yang sifatnya promosi, ada juga yang edukatif atau hiburan. Setelah itu, aku belajar ambil gambar dengan teknik yang baik, mulai dari komposisi, angle kamera, sampai pencahayaan. Nah, berikut ini adalah salah satu konten video aku bareng teman-teman magang lainnya. Hai. Halo. Halo Kak. Halo semuanya. Boleh tahu namanya? Saya Ahmad Maulana Rusdi. Saya Windy. Saya Kaila. Saya Cinta. Saya Nadia. Nama saya Diandrea Miansyah Putra. Namaku Yuda. Vita Kak. Punya akun sosmed nggak? Punya. Ada. Punya dong Kak. Kenapa nih rata-rata Gen Z di Instagram postingannya 0 tapi followersnya banyak? Rata-rata kasus seperti itu, pertama mereka menjaga image ya. Kedua, memang orang-orang yang sudah memfollow akun tersebut tuh sudah dipilih gitu dari teman-temannya. Jadi sebagian besar akun tersebut private karena tidak ingin dikepoin gitu dari orang-orang yang tidak dikenal gitu. Karena low profile aja sih, banyak ketemu dan jaga image. Karena dari dulu tuh dari SD ya mungkin banyak kawan-kawannya gitu, jadi ngechat di IG kalau emang nggak punya WA gitu. Mungkin lebih ke jaga image aja kali ya Kak. Mungkin malu untuk mengekspresikan diri, apalagi foto pribadi gitu atau kegiatan pribadi. Terus mengenai followers banyak, mungkin beli. Kan sekarang udah ada banyak tuh orang-orang jualan followers ya untuk membranding diri, tapi anehnya itu nggak ada postingan gitu. Mungkin karena mereka pengen bikin orang penasaran ya Kak? Mungkin salah satunya mungkin privasi ya, untuk postingan mereka mungkin tentang bagaimana bentuk orangnya segala macam, mungkin itu Kak, privasi gitu. Privasi ya Bang ya. Oke, makasih banyak ya Bang. Yang bikin pengalaman magang ini makin berkesan adalah ketika aku belajar dubbing membaca berita. Awalnya aku pikir dubbing itu cuma sekedar baca teks, tapi ternyata ada banyak hal yang harus diperhatikan. Mulai dari intonasi yang jelas, aku juga harus menyesuaikan kecepatan bicara biar nggak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan juga memastikan artikulasinya terdengar jelas. Hasil dubbing ini nanti akan diunggah ke berbagai media sosial Riau Pos, seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Jadi rasanya senang banget waktu lihat hasil akhirnya tayang. Nah, berikut ini adalah salah satu video dubbing aku ketika magang. Jajaran Polres Kuansing terus memerangi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kuansing. Buktinya, sejak Januari sampai 16 April 2025, Polres Kuansing lewat Satres Narkoba dan Polsek-Polsek berhasil menggagalkan lebih dari setengah kilogram sabu-sabu atau seberat 564,59 gram sabu. Barang bukti itu merupakan hasil tangkapan 49 kasus yang dilakukan Polres Kuansing, di mana 74 orang tersangka berhasil diamankan. Dari
jumlah itu, 71 orang tersangka laki-laki dan 3 orang perempuan. Selain sabu-sabu, Polres Kuansing juga berhasil menggagalkan peredaran ganja kering seberat 40,3 gram. Selain kerja di kantor, aku juga ikut liputan jurnalistik langsung. Ini pengalaman yang luar biasa. Aku terlibat langsung dalam kegiatan seperti menghadiri acara, melakukan wawancara dengan narasumber, dan memotret momen-momen penting. Sebelum turun liputan, aku dibimbing dulu sama pamong wartawan Riau Pos. Mulai dari mempersiapkan pertanyaan, menentukan sudut pandang berita, sampai teknik dasar saat wawancara. Dari pengalaman liputan ini, aku juga belajar banyak hal. Gimana cara mencari informasi yang benar-benar akurat dan menyusunnya jadi laporan yang menarik dan bisa dipahami pembaca. Selain belajar banyak hal, aku juga ngerasain banget suasana kekeluargaan di sini. Semua orang di Riau Pos selalu suportif dan bikin aku merasa diterima. Bagi aku, magang di Riau Pos ini pengalaman yang sangat berharga. Aku bisa belajar banyak hal yang gak diajarkan di kampus, dan itu jadi bekal penting untuk masa depanku. Itulah tadi rangkaian kegiatan magangku di PT Riau Pos Intermedia di divisi redaksi. Semoga cerita ini bisa ngasih inspirasi dan gambaran buat teman-teman yang juga mau merasakan pengalaman magang di dunia jurnalistik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.